Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku Delia Ritneliati. Gimana kabarnya, sehat? Di video kali ini aku mau mereview budgeting di bulan Oktober kemarin. Ini pertama kalinya aku bikin budget review. Jadi fungsi dari budget review ini supaya kita tahu apakah budgeting bulanan yang kita buat itu sudah sesuai atau belum, apakah minus atau ada sisanya. Semacam tutup buku gitu teman-teman. Kalau ada sisa ya alhamdulillah, itu aku seneng banget. Meskipun sisanya cuma 2000 atau 5000, tapi rasanya kayak berharga banget. Kelihatannya sih cuma recehan, tapi dari yang tadinya aku menyepelekan uang recehan, sekarang aku bisa lebih menghargai uang berapapun nominalnya. Kalau minus ya kita bisa perbaiki lagi di budgeting bulan berikutnya supaya keuangan kita itu jadi lebih baik lagi. Jadi tetap semangat ya buat bikin budgeting bulanan, jangan malah nyerah dan merasa gagal, terus dicoba lagi ya teman-teman. Nah, di sini aku bikin tabel ada 4 kolom. Jadi aku tulis kolom deskripsi, budget, sebenarnya, dan selisih. Deskripsi ini untuk mencatat pengeluaran apa saja yang udah aku tulis di budgeting bulan Oktober kemarin. Jadi yang pertama ada tabungan baby, budgetnya itu 300.000. Nah, karena ini tabungan, jadi di kolom sebenarnya pun 300.000. Jadi nggak ada sisa ya teman-teman. Terus ini ada untuk orang tua, jadi budgetnya itu 350.000 dan ini udah aku kasih ke orang tua ya di awal bulan kemarin. Jadi biaya sebenarnya pun juga 350.000. Jadi nggak ada sisanya. Terus ini kontrakan juga budgetnya 470.000, biaya sebenarnya juga 470.000. Jadi nggak ada sisa. Listrik 400.000, biaya sebenarnya 400.000. Jadi nggak ada sisa juga. Nah, untuk biaya bikin kartu keluarga dan KTP ini aku budgetkan 200.000 dan ternyata biaya sebenarnya itu 250.000. Jadi ini aku minus 50.000. Uang 50.000 ini aku ambil dari dana darurat karena pas aku bikin kartu keluarga sama KTP itu ada dendaan gitu. Jadi ada biaya tambahan 50.000 ya teman-teman. Sebenarnya aku juga nggak tahu dendaan apa, tapi ya udahlah, jadi kita bayar aja sesuai biaya yang mereka minta. Nah, untuk bayar wifi budgetnya itu 280.000, biaya sebenarnya juga 280.000. Jadi ini nggak ada sisanya. Uang saku suami juga aku budgetkan 1.200.000 dan itu aku langsung aja kasih ke suami semuanya. Jadi nggak bakalan ada sisa di sini. Tapi sebenarnya Pak suami itu nggak menghabiskan semuanya 1.200.000, dia juga suka nyisa gitu dari uang jajannya. Tapi aku nggak ambil sisanya teman-teman. Jadi biarkan Pak suami yang memegang uang sisa jajannya. Terus di sini ada uang bulanan, aku budgetkan 200.000 dan biaya sebenarnya itu 194.000. Jadi untuk belanja bulanan kemarin aku ada sisa 6.000. Untuk mingguannya aku budgetkan 600.000 dan terpakai 565.000. Jadi masih ada sisa 35.000. Gas galon aku budgetkan 100.000 tapi cuma kepakai 40.000. Jadi alhamdulillah ini sisanya masih lumayan banyak ya teman-teman, sebesar 60.000. Untuk dana darurat aku budgetkan 200.000 dan terpakai 50.000 untuk mengcover biaya bikin KTP yang tadi. Jadi sisanya ada 150.000. Nah, yang terakhir ada uang hiburan atau uang jajan ya, aku budgetkan 200.000 dan cuma terpakai 175.000. Jadi masih ada sisa 25.000. Nah, ini aku lagi hitung selisih atau sisa dari budgeting bulan kemarin ya. Jadi total sisa dari budgeting bulan Oktober kemarin itu tersisa sebesar 276.000. Alhamdulillah ya teman-teman, masih ada sisanya, nggak minus. Nah, ini aku keluarin sisa-sisa uangnya dari dompet pintar ini. Paling seru nih kalau udah ngeluarin sisa uang dari dompet pintar ini, karena feelnya itu kayak panen duit gitu teman-teman. Nah, ini pas aku hitung ternyata uangnya itu minus 1.000. Pas aku cari-cari ternyata uangnya itu jatuh. Nah, ini udah ketemu ya. Jadi udah klop antara catatan sama uangnya. Di sini ada sisa dana darurat sebesar 150.000. Jadi aku mau masukin aja ke tabungan dana darurat. Dana darurat ini aku tabung untuk keperluan yang mendesak atau biaya kesehatan. Jadi kalau misalkan aku atau pas suami yang sakit bisa
bisa pakai dana darurat ini. Nah, sisa uang bulanan ini mau aku simpan untuk mengisi sinking funds kalender bulan Oktober. Untuk mengisi sinking funds bakal aku upload di next video ya teman-teman, jadi tetap stay tune terus di channel YouTube aku. Jadi kalau ada sisa uang bulanan itu kalau bisa ditabung lagi ya teman-teman, jangan berpikir buat shopping atau pengen ngabisin duitnya. Makanya aku bikin sinking funds atau challenge nabung gitu, supaya kalau ada sisa uang bulanan itu aku nggak kepikiran buat ngabisin duitnya. Oke teman-teman, jadi itu dia budget review dari aku. Kalau teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel YouTube aku dan aktifin notif belnya supaya teman-teman dapat notifikasi kalau aku bikin video baru. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @_deliarl. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.